Ikhwani wa akhwati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, yang pastinya kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, itu informasi, itu kabar bukan datang pada hakikatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Namun yakin dan percayalah wahai saudaraku bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama-sama coba kita perhatikan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menginformasikan kepada kita apa perkara yang mana nanti seseorang itu banyak Allah masukkan ke dalam surga. Perkara apa yang menjadi penyebab nanti orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan juga Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sama apa perkara penyebab yang nantinya kebanyakan orang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah ditanyakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Rasulullah ditanyakan yang mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqal, kemudian Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ketika Rasulullah memberi jawaban tentang siapa dan apa perkara yang paling banyak nanti memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi mengatakan apa? Taqwallah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan ketakwaannya kepada Allah dengan menjalankan setiap perintah, meninggalkan setiap apapun yang Allah larang, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah dan juga karena Allah. Karena hari ini kalau kita perhatikan saudaraku, banyak juga orang menjalankan setiap perintah. Ada juga di antara kaum muslim yang mereka itu melakukan ataupun meninggalkan setiap larangan yang Allah larang itu, namun bukan karena Allah. Jadi mereka melakukan perintah kepada Allah tapi bukan karena Allah. Mereka melakukan sebuah meninggalkan larangan yang Allah larang juga bukan karena Allah. Maka takwa yang dimaksud di sini adalah takwa kepada Allah, dan juga dia bertakwa karena Allah, bukan karena makhluk Allah. Dia tidak bertakwa karena manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara yang kedua yang menyebabkan seseorang nanti kebanyakan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah perkara husnul khuluq, kebagusan akhlak. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus, orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, maka dengan asbab itu, dengan sebab dia memiliki akhlakul karimah semasa hidup dunia di dalam pergaulannya sehari-hari, maka akhlak inilah yang nanti menyebabkan seseorang banyak Allah masukkan ke dalam surga pada hari kiamat. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, taqwallah itu berarti apa? Bermakna vertikal, hubungan vertikal, yaitu hablum minallahnya itu benar, bagus, baik. Dan sedangkan husnul khuluq adalah bermakna bahwa hablum minan nasnya itu bagus. Ya, interaksi antar sesama manusia itu baik. Sikap kepada manusia itu, kepada sesama makhluk Allah itu bagus. Maka orang yang memiliki dua kebagusan ini, dua hubungan yang baik ini, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus, orang yang bagus kedua-dua ini, maka dialah nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya pada hari kiamat. Jadi maknanya apa saudaraku? Seorang muslim itu tidak hanya memiliki kebagusan, kebaikan, hubungan dengan Allah saja, Sang Khalik. Seperti dia memang melakukan sholat 5 waktu, berjamaah lagi ke masjid, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Tahajud pun tidak pernah libur. Setiap malam, di kesunyian malam, di saat pada manusia pada tidur, dia bangun. Bagus, hubungannya bagus dengan Allah. Dia berhaji, dia berumrah. Hari-hari dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dia bertadarus Al-Quran. Dia bertilawah Al-Quran. Namun saudaraku, ketahuilah, kalau hanya hablum minallah saja yang bagus, kemudian hablum minan nasnya kita bermasalah, maka sungguh kita masih dianggap orang bermasalah. Belum tentu kita akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka pastikan diri kita soleh secara vertikal dan soleh secara horizontal. Soleh kita dengan Allah, juga soleh kita dengan manusia. Baik kita dengan Allah dan juga baik kita dengan manusia.
Maka itulah yang dimaksud nantinya dengan ya taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan kebagusan akhlak ini menjadi dua perkara seseorang nanti banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW ditanyakan lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Faqal, jadi Rasulullah ditanyakan lagi, ya Rasulullah, apa perkara yang menyebabkan seseorang nanti banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Apa sih penyebab mereka? Amalan apa sih yang membuat mereka nanti sehingga kebanyakan orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pada hari kiamat? Faqal, maka Nabi menjawab, al-famu wal farj. Al-famu wal farju. Nabi menjawab, ada dua perkara. Ada dua penyebab, saudaraku. Penyebabnya adalah seseorang itu tidak mampu menjaga lisannya dan dia semasa hidupnya tidak mampu menjaga kemaluannya. Maksudnya apa? Sama-sama coba kita perhatikan, ikhwani wa akhwati. Ternyata Rasulullah menginformasikan kepada kita yang menjadi penyebab banyak sekali nanti orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat adalah karena mulutnya, karena lisannya. Iya, saudaraku. Begitu banyak kalau kita perhatikan, dosa-dosa itu asalnya adalah disebabkan dosa gara-gara kesalahan lisan. Syirik ada hubungannya dengan lisan. Begitu banyak orang berbicara kufur, mengandung kesyirikan dalam berbahasa, menghibah orang, menggunjing, memfitnah, memberitakan berita hoax tentang kaum muslimin. Ya, dia mondar-mandir ke sana dan ke sini menyampaikan berita-berita tidak benar tentang kaum muslimin. Saudaraku, sumpah palsu, kesaksian palsu, itu semua ternyata kalau kita mau teliti, dosa-dosa itu asalnya adalah berasal dari lisan. Dan benar apa kata Rasulullah SAW? Dalam sebuah riwayat disebutkan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada kemampuan dia dalam menjaga lisan. Ketika seseorang sudah mampu menjaga lisannya, maka insya Allah dia akan banyak keselamatannya dalam hidup ini. Dia akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, penyebab ya seseorang banyak masuk neraka Allah pada hari kiamat adalah gara-gara al-farju. Apa itu al-farju? Kemaluan. Dan apa itu makna kemaluan di sini? Karena perzinaan. Ketika hidup di dunia, dia bergelimang dengan dosa. Dia keasyikan dengan maksiat yang bernama perzinaan. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa zinanya. Itulah yang dimaksud dengan kemaluan di sini, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah juga bersabda dalam sebuah riwayat, ya, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa di antara kalian yang menjaminkanku, yang memberi jaminan kepadaku, kalian itu dapat mampu menjaga di antara dua rahang. Apa maknanya? Lisan. Dan siapa di antara kalian yang menjamin, yang memberi jaminan kepadaku, dapat mampu menjaga di antara dua paha. Apa itu maksudnya? Kemaluan. Maka apa kata Nabi? Seseorang yang dapat mampu menjaga lisan dan kemaluannya semasa hidup di dunia, azman lahul jannah, maka aku pun akan memberi jaminan kepadanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberi jaminan kepada kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya pada hari kiamat. Begitulah Rasulullah bersabda, saudaraku. Maknanya apa? Seakan-akan juga Rasulullah menyampaikan, kalau kalian semasa hidup di dunia ini belum cukup mampu menjaga lisan kalian, dan kalian juga belum cukup mampu menjaga kemaluan kalian dari perzinaan, maka aku tidak mampu dan tidak berani memberi jaminan kepada kalian yang bernama surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu penting, saudaraku, kita menjaga lisan dan kemaluan ini semasa hidup di dunia. Dan apa yang harus kita lakukan? Kira-kira, saudaraku, ikhwani wa akhwati, apa yang semestinya harus kita lakukan supaya kita dapat mampu menjaga lisan dan kemaluan kita, supaya lisan dan kemaluan ini tidak terjerumus dalam maksiat? Maka kembali ke mukaddimah hadis. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan apa yang menjadi penyebab banyak orang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Kembali kepada takwa dan husnul khuluq. Apa maksudnya, saudaraku? Ternyata orang-orang yang bertakwa nantinya, dia akan hadir rasa takut dalam jiwa. Takut inilah yang nanti dia tidak akan pernah berani berkata-kata yang enggak benar. Gara-gara takwa yang dia miliki, asbab takwa yang dia miliki,
semasa hidup dunia, takwa inilah yang nanti akan menjadi penghijab dia, yang membentengi dia kemudian tidak berkata-kata yang tidak mengandung maslahah. Dengan takwa yang dia miliki, saudaraku, kemudian dia nanti takut, hadir rasa takut dalam jiwanya, kemudian dia tidak berani untuk berzina. Dan kemudian saudaraku, ketika kita sudah bagus akhlak, ketika akhlak kita sudah bagus, maka nggak mungkin orang yang bagus akhlak ya tidak mampu menjaga lisannya. Orang-orang yang bagus akhlaknya maka akan bagus lisannya, saudaraku. Dan orang-orang yang bagus akhlaknya nggak akan pernah mungkin dia merusak diri dan keluarga besarnya dengan melakukan perzinaan. Karena apa? Zina akan merusak 7 keturunan, saudaraku. Itu hanya sekedar istilah. Maksudnya apa? Perzinahan itu akan merusak tatanan masyarakat. Akan sangat banyak kehidupan ini nanti, masyarakat itu diisi oleh orang-orang yang tidak dilahirkan dengan cara yang halal. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa buruk keadaannya, saudaraku, di tengah-tengah kehidupan? Anak-anak zina merebak di mana-mana. Sehingga saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar bahwa musibah demi musibah akan datang. Musibah-musibah selalu menghampiri kita tanpa henti, tanpa sepi. Kenapa? Karena mungkin negeri ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang telah rusak lisan dan telah rusak kemaluannya. Na'udzubillah wal'iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa semasa hidup ini dan juga memiliki kepribadian yang bagus, berakhlak dengan husnul khuluq, akhlakul karimah, dan semoga kita ya mudah-mudahan diberikan ya akhir dari hidup ini dengan kehidupan yang husnul khatimah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.